pengamatan. Ada laporan pengamatan tentang pengamatan hewan di Taman Safari. Bagian teks laporan hasil pengamatan yang ditunjukkan oleh huruf D. Yang D. Kira-kira yang D itu apa ya? Lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan. Nah, sekarang kita lihat yang D. Yang D itu yang mana? Ini kan ada A, B, C, D. Hewan di Taman Safari Indonesia. Hewan di Taman Safari Indonesia. Yang A itu pengamatan hewan di Taman Safari. Yang B, Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, Jawa Barat. Yang C, Sabtu 7 April 2018. Yang D, hewan di Taman Safari Indonesia. Pertanyaannya adalah yang D. D itu hewan di Taman Safari Indonesia. Dalam teks pengamatan ini, teks laporan hasil pengamatan ini, yang D merupakan apa? Objek pengamatan. Objek pengamatan atau lokasi pengamatan? Yang mana ya? Yang benar adalah objek pengamatan. Kalau yang A ini apa? Pengamatan hasil di Taman Safari? Nama kegiatan. Nama kegiatan. Yang B? Lokasi pengamatan. Lokasi pengamatan. Kemudian yang C? Waktu pengamatan. Waktu pengamatan. Jadi yang D adalah objek pengamatan. Oke. Next, yang kedua. Lokasi pengamatan tadi di mana? Taman Safari Indonesia di Cisarua. Ya, sip. Ya, Taman Safari Indonesia di Cisarua. Jawabannya nomor 2 adalah yang C. Nomor 3, informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama. Kira-kira apa ya paragraf pertama tadi? Paragraf yang pertama adalah yang ini. Taman Safari Indonesia merupakan tempat pemeliharaan sekaligus perlindungan bagi para hewan. Dan seterusnya sampai di habitat aslinya. Jadi kira-kira apa ya informasi penting pada paragraf pertama? Yang mana? A, B, C, atau D? D, Bu. Iya, benar. Jawabannya adalah yang D. Taman Safari Indonesia adalah tempat pemeliharaan dan perlindungan hewan. Yang D. Nomor 4, topik dari teks laporan hasil pengamatan tersebut adalah topiknya apa di situ? Apa yang dibahas di situ? Halo, apa kira-kira yang dibahas ya? Kehidupan hewan di Taman Safari. B. Ya, jawabannya betul. Kehidupan hewan di Taman Safari. Ya, oke, nomor 5. Ini sudah jelas ini. Laporan pengamatan di atas dilakukan di Jalan raya. Jalan raya, betul. Ya. Lalu lintas padat di jalan raya. Kalau di jalan setapak tidak mungkin ya. Oke. Nomor 6. Penulisan waktu pengamatan yang tepat dalam laporan pengamatan adalah mana penulisan tanggal? D. Rabu 12 Oktober 2018. D. Rabu 12 Oktober 2018. Yang A betul atau salah? Salah, soalnya salahnya? penulisan hari tidak ada kapital. Di mana salahnya yang A? A, tulisan S sama O-nya tidak besar. Ya, nama hari dan nama bulan tidak menggunakan huruf besar. Yang B salahnya di mana? S, enggak ada huruf besar. Ya, Rabu, pada kata Rabu. Yang C?
Oh, yang tidak Bulan. benar. Oh, yang iya. tidak- Untuk penulisan nama hari, nama bulan menggunakan huruf kapital. Oke. Nomor 7. Susunan naskah pidato yang benar. Apa saja ya kalau kita mendengar pidato atau D. kita pernah pidato, yang mana? D. Yang mana? Pembuka isi penutup. Oke. Yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu di awal, ya. Oke, nomor 8. Isi kutipan pidato tersebut adalah tentang apa ya ini? Isi kutipan pidato di situ di nomor 8 tentang apa ini? Apa yang dibahas di situ? Abu. Yang A, yang lain bagaimana? Apakah setuju? Sejak zaman dahulu banyak tumbuhan digunakan untuk mengobati penyakit. Tumbuhan tersebut dinamakan tanaman obat karena memiliki khasiat sebagai tanaman untuk memenuhi keperluan akan obat-obatan. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat adalah lidah buaya. Lidah buaya dapat mengobati luka bakar. Selain itu, lidah buaya dapat diolah menjadi minuman segar dan agar-agar yang baik untuk pencernaan. Jadi kutipan itu tentang apa isinya? Manfaat lidah buaya. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang A, tidak ada di sini pengertian ya, karena yang A itu ada pengertian, sedangkan di sini di A tidak ada penjelasan tentang pengertiannya. Oke, lanjut. Nomor 9. Di bawah ini merupakan penutup pidato yang tepat. D. D. Yang mana? Akhir kata kami beserta D, teman-teman. Bu. D. Nah, sudah jelas ya. Yang D. Akhir kata kami beserta teman-teman panitia acara ini mengucapkan selamat menikmati rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ini ya. Ini yang A. Selamat siang dan salam sejahtera hadirin sekalian, itu bisa di pembuka. Ya, sama di pembuka. Pembuka isinya adalah ucapan syukur. Ucapan syukur, salam, kemudian ucapan terima kasih atas kehadirannya. Baru kemudian isi, yang terakhir adalah penutup. Oke. Nomor 10. Akibat tidak ada yang membeli barang dagangannya, pengusaha itu titik-titik. Ungkapannya yang tepat adalah apa? A. Yang A. Yang lain? Bagaimana anak-anak yang lain? Ayo. Yang A. Setuju kah? Apa artinya? Apa artinya gulung tikar? Tikarnya digulung? Apa ya artinya gulung tikar? Bangkrut. Bangkrut. Sip, benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Gulung tikar, ungkapan gulung tikar artinya adalah bangkrut. Banting tulang? Ada yang tahu? Banting tulang artinya kerja keras atau bekerja keras. Kemudian panjang tangan itu artinya suka mencuri. Tebal muka itu artinya tidak punya malu. Ini contoh ungkapan-ungkapan yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban nomor 10 adalah A. Oke, lanjut. Nomor 11. Aku tidak akan titik-titik dalam belajar supaya lulus ujian. Ungkapan yang tepat adalah A. Patah hati. akan patah hati. Richard, patah hati ditinggal siapa ya?
Tinggal Bu, salah, Hati-hati ditinggal salah, Bu. siapa ya? Ayo, kita pahami baik-baik loh. C. Jawabannya apa? Yang C, C, Bu. patah arang. Iya. Jawaban yang benar adalah yang C, patah arang. Artinya patah arang adalah patah semangat. Jadi aku tidak akan patah semangat dalam belajar supaya lulus ujian. Patah hati. Apa ya artinya patah? Richard, apa tadi artinya patah hati? Halo Richard. Patah hati itu artinya putus hubungan. Kemudian Iya, Bu. banyak akal, ya. Banyak akal artinya pintar. Kemudian turun tangan itu artinya ikut membantu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, patah arang. Ya. Oke, 12. Kalimat yang menggunakan ungkapan yang tepat. Yang mana ya kira-kira yang pakai menggunakan ungkapan yang tepat? Semua menggunakan ungkapan, tetapi ungkapannya belum tepat. Ada satu yang ungkapannya tepat. Ayo, yang mana? Hai, halo. Yang mana anak-anak? Anak-anak paham yang A itu ada ungkapan apa di situ? Buah tangan. Buah tangan. Apa artinya buah tangan? Oleh-oleh. 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 Yang B ada ungkapan apa? Tinggi hati. Tinggi hati. Apa artinya tinggi hati? Ada yang tahu? Sombong. Sombong. Betul. Yang C, ada ungkapan apa di situ? D, Bu. Yang C, Ibu tanya C dulu. C, ada ungkapan apa di situ? Yang C, ada ungkapan sahabat pena. Sahabat pena. Ya, yang D, Besar mulut. besar mulut. Sahabat pena, apa artinya sahabat pena? Anak-anak punya sahabat pena? Punya. Sahabat pena itu Punya. artinya berteman, tapi tidak pernah bertatap muka. Yang biasanya hanya berkomunikasi lewat surat. Ya. Punya teman, tetapi tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertatap muka, hanya melalui surat. Kemudian besar mulut artinya banyak ngomong, banyak bicara. Ya. Jadi ungkapan yang benar yang mana? A. Yang mana? Iya, yang A. Doni membawa buah tangan untuk adik, berarti membawa oleh-oleh. Yang B, melihat kenakalan adik, ibu menjadi tinggi hati. Mana adiknya nakal kok malah tinggi hati? Ya, malah sombong. Tidak mungkin. Hasan dijuluki sahabat pena karena suka membaca. Kalau suka membaca bukan sahabat pena. Tetapi ungkapan yang tepat bagi orang yang suka membaca, yang hobinya membaca adalah kutu buku. Ya, kutu buku. Begitu. Jadi jawaban yang tepat nomor 12 adalah yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Sebentar. Tidak bisa dilanjut. Oke. Ibu share lagi ya. Oke, nomor 13. Pernyataan yang sesuai dengan teks. 13 yang mana ya? Mengolah kerang memerlukan beberapa langkah. Ya. Setelah butir mutiara diambil dari dalam kerang dan seterusnya sampai di situ. Jadi pernyataan yang sesuai dengan teks yang mana? Untuk menggambar sketsa pada cangkang. Salah.
Ayo terus Richard. Oke, lanjut Richard. Nggak usah takut salah Richard. Ya. Untuk menggambar sketsa pada cangkang diperlukan pola sebagai cetakan. Iya, betul jawaban Richard. Ya, jawaban yang betul sesuai teks adalah yang B. Itu terdapat di kalimat akhir-akhir ini. Ya. Oke, lanjut 14. Perhatikan pantun berikut. Buah anggur jangan dilempar, nanti berubah menjadi mangga. Anak sekolah rajin belajar, jadi juara orang tua bangga. Pesan pantun di atas adalah yang mana? C, Bu. C. Anak yang rajin belajar bisa menjadi juara dan membuat orang tua bangga. C. Iya, sip, betul Richard. Nah, kita ingat pantun. Pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari beberapa bait, yang terdiri ada 4 baris, ya, yang terdiri atas bait, kemudian terdapat 4 baris. Ada sampiran dan ada isi. Baris pertama dan kedua ini merupakan sampiran, bait ketiga dan keempat ini merupakan isi. Jadi di sini ada satu bait, kemudian satu bait itu terdiri dari 4 baris. Ya, ini baris yang 1, 2, sampiran, baris ketiga, 4 merupakan isi. Ya. Nomor 15. Ingatlah selalu kepada Tuhan, jernihkanlah hati dan kuatkanlah iman, supaya hidup menjadi tentram, menjadi pedoman. Makna kata tentram, ya, makna kata tentram pada syair. Apa ya makna kata tentram? B. D. Mendapat kebahagiaan. Ya, betul, mendapat kebahagiaan. Ini syair. Syair dengan pantun itu berbeda. Walaupun sama-sama puisi lama. Walaupun sama-sama terdiri atas baris-baris. Ya, sama 4 baris, sama-sama 4 baris. Tetapi ada perbedaannya. Kalau pantun itu baris 1 dan 2 sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Sedangkan syair itu semuanya merupakan isi. Jadi baris 1, 2, 3, dan 4 semua merupakan isi. Itu perbedaannya. Selain itu ada perbedaan yang lain juga, ciri-cirinya juga berbeda. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 16. Kepala dingin, penuh manfaat, berucap tentang taubat dan sholawat, berkarya dalam hidup dan manfaat, berprasangka yang baik dan tepat. Makna kepala dingin pada syair di atas adalah Berpikir tenang, D. ya, berpikir tenang. Betul Richard, berpikir tenang. Ya. Lanjut. Ada salam dari si Puji. Salam manis untuk semua. Siang malam belajar mengaji agar pandai ilmu agama. Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah amanatnya C. apa ya? Belajar setiap saat agar pandai ilmu agama. C. Jawaban yang tepat adalah yang C. C. Yang lain? Kok cuma Richard aja? Yang lain kemana ya? Yuk kita belajar sama-sama supaya bisa. Ya, betul Richard. Jawabannya adalah yang C. Ya, ini pantun. Baris 1 dan 2 namanya apa tadi dalam pantun? Baris 1 dan 2 namanya apa?
Baris 1 dan 2 namanya sampiran. Baris yang ketiga 4 namanya Isi. isi. Ya. Nomor 18 masih berbicara tentang pantun. Buah duku jatuh ke semak. Semak dibuka, duku di mana? Apa guna berilmu banyak, tidak sembah yang tiada berguna. Pesan yang terkandung dalam pantun di atas adalah A. Ilmu yang kita peroleh tidak berguna A. jika tidak beribadah. ya betul. Ilmu yang kita peroleh tidak berguna jika tidak beribadah. Ya, pesan ini ada di isi ya. Isinya di baris keberapa yang merupakan isi? 3 dan 4. 3 dan 4 itu merupakan isi. Ya. Oke, lanjut. Kita dalam bentuk cerita sekarang ya. Nomor 19, bagaimana cara Katak mengantar semut ke tanah seberang? Ya, caranya apa? B. Menggunakan daun teratai. Yang mana ya? Menggunakan B. punggungnya. Menggunakan Menggunakan daun teratai. A. Gimana ya? Mengantar bisa A. sampai ke seberang? Apa? A. Menggunakan B. punggungnya. Menggunakan daun B. teratai. Menggunakan daun teratai. Itu yang B. Menggunakan daun B. teratai. Yang pertama dilakukan apa oleh Katak? Menggunakan punggungnya. Menggunakan Menggunakan punggungnya, punggungnya. tapi semua Menggunakan punggungnya. Ya, menggunakan punggungnya. Setelah itu Kata kegelian. Nah, kata merasa Ya. geli, dia menggunakan daun teratai, Bu. ya mengantarkan semut ke tanah seberang. Jadi jawaban yang benar yang mana? B. Menggunakan daun teratai. Menggunakan daun teratai. Ya, menggunakan daun teratai. Ya, menggunakan daun teratai karena bisa sampai ke seberang. Ya, karena di tengah perjalanan menggunakan punggungnya Katak merasa geli. Ya. Iya, Bu. Nah, maka akhirnya dia kemudian mengambil daun teratai. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 20. Mengapa semut ingin pindah ke tanah seberang? B. Semut diganggu oleh rayap dan belalang. Ya, semut diganggu oleh rayap dan belalang. Ya. Lanjut 21. Sifat tokoh Katak dalam teks drama tersebut adalah Cerdik. cerdik. Mengapa cerdik Richard? Bijaksana. Nah, bijaksana. Mengapa bijaksana Richard? Ya. Enggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Asal jawab aja. Yang lain? Yang lain? Bagaimana sifat Katak tadi? Bijaksana. Bijaksana. Yang lain? Bijaksana. Nggak usah takut salah. Cerdik, licik, bijaksana, pemaaf? Cerdik. Apa? Iya, Bijaksana. cerdik. Dia jawabannya yang benar adalah cerdik. Mengapa cerdik? Karena memakai Dia pakai punggungnya tidak bisa kan, geli. Akhirnya dia cerdik, cari akal. Bagaimana caranya supaya bisa ke seberang? Dengan menggunakan daun teratai tadi. Iya. Lanjut. 22. Amanat yang terkandung dalam teks cerita itu apa? A. Membantu orang yang kesusahan. Yang lain? Yang lain yang mana? Amanat itu apa? Cebuk. Amanat itu apa? Pesan.
Pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi pesannya apa ya? A, B, C, atau D? Membantu teman yang meminta pertolongan. Dalam drama tadi, yang cocok amanatnya adalah yang C, membantu teman yang meminta pertolongan. Oke, nomor 23. Latar tempat pada teks tersebut. Latar tempatnya di mana? Di tanah sebi. Di mana Tepi ya? telaga. Tepi Di tepi telaga. Latar tempat artinya tempat terjadinya peristiwa. Ya, tempat terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita tersebut. Jadi tempatnya ada di telaga, tepi telaga. Oke. 24. Tokoh utama dalam drama tadi siapa? Kata. 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 Iya, betul ya. Dalam cerita itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh bawahan, ya. Tokoh utama itu tokoh yang sering muncul atau tokoh yang selalu ada dalam cerita itu. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh bawahan itu tokoh yang membantu tokoh utama tadi, ya, membantu tokoh utama. Jadi tokoh utamanya adalah kata. Oke, nomor 25. Terakhir. Peristiwa yang mungkin terjadi berkaitan dengan isi cerita tersebut adalah C. Banjir bandang. Iya, C, banjir bandang. apa? Iya, banjir bandang. Kalau badai tidak mungkin ya. Tsunami? Tidak. Tidak. Mengapa tsunami tidak? Karena bukan di laut ya. Iya, karena di sungai. Banjir rob? Enggak tahu. Di laut. Apa itu banjir rob? Di laut ya. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Banjir bandang. Oke. Sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Semoga anak-anak sukses untuk mendapatkan nilai yang baik, menghadapi PAS, dan menghadapi ulangan yang lain. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emil sudah menjelaskan hasil bimbel. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan soal kita hari ini. Untuk anak-anak, apakah semuanya sudah mempersiapkan untuk PAS besok? Besok PAS tematik atau mata pelajaran? Matematika. Matematika ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. Perlu diingat anak-anak, pengerjaan itu hanya satu kali. Jika anak-anak mengerjakan lebih dari satu kali, otomatis pekerjaan kedua, ketiga, misalkan banyak lagi tidak akan diambil. Yang diambil adalah pekerjaan yang pertama. Jadi perlu diperhatikan juga jaringan, lalu pengisian harus dengan cermat, teliti, dan yang paling penting adalah belajarlah mengerjakan secara mandiri dan jujur. Nanti kalau tidak bisa mandiri dan tidak bisa jujur, nanti kalau pas penilaian di sekolah kalian akan kebingungan. Biasanya dibantu, nanti kalau di sekolah bingung. Nah, oleh karena itu belajarlah mengerjakan secara mandiri dan jujur. Itu tambahan dari Pak, mungkin dari Ibu Emil ada tambahan? Oke, baik Pak. Anak-anak, untuk PAS, anak-anak kerjakan secara online. Jadi untuk PTMT semester
1 semester Gasal sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada PTMT lagi. Jadi semua dari rumah. Ya, kita tunggu lagi info berikutnya. Semua dikerjakan dari rumah. Seperti pesan Pak Loren tadi, jangan lupa kerjakan dengan mandiri dan jujur. Dan mohon kepada anak-anak yang belum mengumpulkan tugas tematik terutama, kumpulkan tugasnya dengan secepatnya supaya Bu Emil, Pak Loren bisa merekap nilai anak-anak sehingga nanti nilai rapot sudah ada. Kalau nilai anak-anak belum ada, nanti nilai rapot anak-anak juga kosong, ya. Harapannya semua bisa diselesaikan hari ini untuk tugas-tugas yang belum, ya, bagi anak-anak yang belum. Gitu Pak Loren. Oke, terima kasih Bang Min. Oke, begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ada yang berani memimpin doa? Ayo, satu anak kalau ada yang berani. Boleh raise hand. Wah, ini nggak ada yang berani nih lama-lama nih. Oke, kita akhiri. Kita ambil skor doa yang baik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas pernyataan dan bimbingan-Mu sepanjang kami melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga segala pembahasan yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini sungguh berguna dan bermanfaat bagi kami. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya. Semoga selalu dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Terutama anak-anak serta diri kami ya Tuhan, berkatilah mereka dalam mempersiapkan penilaian akhir semester yang akan dimulai besok. Semoga mereka sungguh-sungguh mampu mempersiapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semua doa ini ya Bapa kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai ketemu di PAS mulai dari. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar untuk persiapan PAS. Siap.